Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Allah. Saudara, firman Allah itu begitu penting. Kenapa saya katakan begitu penting? Karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Firman itu ucapan dari Tuhan. Jadi kita ini butuh firman yang keluar dari mulut Allah, karena firman itu akan memberkati hidup kita. Saudara, betapa pentingnya di dalam Alkitab itu dijelaskan tentang firman Allah. Firman Allah adalah firman yang terus memimpin hidup manusia sampai sekarang. Pagi hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Allah yang berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia, ini satu judul firman Allah pagi hari ini yang ada hubungannya dengan Natal. Saudara ya, firman yang menjadi manusia. Sama-sama katakan, firman yang menjadi manusia. Nah, saudara, kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Kita akan membaca ayat ini supaya Bapak Ibu mengerti. Sudah, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara, kalau ayat ini berbicara tentang pada mulanya adalah firman, ya, berarti firman ini adalah satu kebenaran yang betul-betul mendasari keberadaan Allah, keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Firman itu dari bahasa aslinya di situ dijelaskan. Tolong bawahnya ya. Firman itu dalam bahasa aslinya disebutkan dengan logos. Apa Bapak Ibu? Logos. Sekali lagi, logos itu firman. Yang artinya firman itu adalah kata-kata. Firman itu artinya ucapan. Kata-kata atau ucapan yang ada hubungannya dengan Allah. Jadi kalau Allah itu berbicara disebut Allah sedang berfirman. Kalau manusia berbicara jangan katakan wah manusia itu berfirman. Enggak. Karena firman ini kalau ada di mulutnya Tuhan adalah apa? Ilahi, sakral, saudara ya. Jadi kata logos ini adalah sesuatu yang awalnya itu terlebih dahulu muncul, saudara. Ucapan atau kata-kata atau napas, lebih jentrehnya itu berbicara tentang roh yang keluar dari mulut Allah, yang ada suaranya, yang bisa didengar. Dan ternyata firman ini adalah sesuatu yang bekerja terlebih dahulu. Nah saudara, mungkin saudara berkata, oh, firman itu berarti siapa? Coba bawahnya saudara.
Oke. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama ini, apa firman itu gandeng dengan Allah? Apa di samping Allah? Saudara ya? Apa di depan Allah? Apa di belakang Allah? Bapak Ibu perhatikan. Kalau firman itu bisa mengucap, kalau firman itu bisa berkata-kata, berarti firman itu ada di dalam Allah. Jadi firman itu pasti ada yang mengucapkan. Kata-kata itu ada yang mengucapkan. Nah ini perhatikan saudara. Berarti apa? Kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu juga disebut Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan satu tayangan di televisi, kalau ada orang yang berkhotbah di televisi, pasti Bapak Ibu melihat orangnya, betul ya? Melihat orangnya, melihat pribadinya. Ya. Lalu saudara perhatikan, orang itu berkhotbah, berbicara, suaranya seperti ini khas. Saudara pasti ingat, suaranya seperti itu. Lalu saudara, ketika saudara mendengar di radio, hanya suaranya. Loh, kok ini suaranya kok seperti yang khotbah di televisi? Ya dah? Nggak ada orangnya, dengar suaranya. Saudara apa enggak? Apa? Oh ini. Ya. Jadi pendeta-pendeta yang khotbah, kalau saudara lihat di YouTube yang tanpa tayangan pribadi orang, saudara ya hanya suara saja. Oh ini suaranya Daud Tony, oh ini suaranya Pak Gilbert, oh ini suaranya Pak Roy, ini suaranya Pak Philip Mantopa. Pasti saudara kenal kalau sering mendengar dan memperhatikan itu. Lalu saudara perhatikan, Allah tidak ada wujudnya, tidak ada gambarnya secara manusia. Tapi saudara pasti dengar suaranya. Firman Allah setiap minggu disampaikan, itu berbicara tentang suara daripada Tuhan. Jadi jelas saudara. Ya. Jadi kalau ucapan kata-kata, walaupun saudara tidak mendengar, melihat orangnya, tetapi dengar suaranya, oh itu. Pasti ingat siapa yang ngomong, siapa yang ngucap. Dalam ayat firman Allah di dalam 1 Yohanes 1 ini jelas. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu satu dengan Allah. Tetapi firman itu bekerja. Kalau mengucap berarti bekerja. Nah, nanti saudara akan melihat kejadian daripada yang disebut Allah Tritunggal itu, saudara akan melihat di sini saudara ya. Lalu saudara perhatikan di bawahnya. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah. Ya dah? Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara perhatikan. Allah itu punya mulut. Allah bisa berbicara. Pembicaraan Allah, perkataan Allah, ucapan Allah itu adalah disebut firman.
Dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, terus saudara, ayat yang kedua, ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tadi sudah saya katakan, ia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Saudara akan melihat ayat yang ketiga, di situ dijelaskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kata Dia adalah firman. Dan tanpa firman, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saudara, saya kasih tahu, ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan seterusnya, itu awal dari penciptaan. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang awal mulanya bumi itu kosong, saudara, Allah menciptakannya dengan firman. Jadilah cakrawala. Itu kan ucapan, saudara. Jadilah air. Jadi. Biarlah tanah ini mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi. Biarlah di tumbuh-tumbuhan ini terdapat banyak binatang. Jadi. Di dalam air banyak ikan-ikan. Jadi. Saudara, itu firman. Berarti firman itu berkuasa untuk mencipta. Apa yang tidak ada menjadi ada. Perhatikan, saudara. Ini yang dikerjakan oleh firman Allah. Oh, berarti yang mengerjakan alam semesta ciptaan ini adalah dimulai dari firman. Ya, saudara. Waduh. Berarti firman itu luar biasa. Firman itu dahsyat. Maka saudara, kalau hidup kita ini ada firman Tuhan, ada perkataan Tuhan, ada ucapan Tuhan. Apa yang saudara ucapkan sesuai dengan firman Allah itu akan jadi. Karena apa? Firman itu Allah sendiri. Ketika engkau berbicara tentang diberkatilah engkau, maka engkau akan diberkati. Sembuhlah engkau, maka engkau akan sembuh. Maka jangan gumun, saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan dipakai, kenapa hamba-hamba Tuhan ketika menumpangkan tangan orang sakit bisa sembuh, orang yang buta bisa melihat, sampai orang yang mati bisa dibangkitkan. Karena apa? Ada kuasa firman Tuhan. Ketika dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ingat saudara, dalam nama Tuhan Yesus itu ucapan firman. Kamu akan disembuhkan. Kamu akan bangkit. Kamu akan melihat. Kamu akan terlepas. Kamu tidak akan susah lagi. Kamu akan bersukacita. Jadi kata-kata firman itu adalah kata-kata yang mencipta. Ketika saudara mulai percaya, Tuhan, aku percaya firman-Mu. Firman-Mu itu hidup. Ketika saudara dihadapkan dengan sesuatu yang sulit, cukup saudara percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan
adalah firman yang berkuasa untuk mencipta yang tidak ada menjadi ada. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Hebat saudara, luar biasa. Maka saudara punya Alkitab, saudara baca. Saudara renungkan. Supaya apa? Saudara ngerti betapa dahsyatnya firman Allah. Manusia-manusia yang hidupnya dipenuhi dengan firman Allah, yang selalu berkata-kata tentang firman Allah, maka firman itu akan menjadi berkat yang besar. Saudara tinggal percaya, saudara tinggal lakukan. Jadi ucapan bibir saudara yang sesuai dengan firman Allah itu adalah berkat, karena Allah sedang sampaikan sesuatu. Oke, terus saudara, Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lanjut. 14. Firman itu telah menjadi apa? Manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini yang disebut Natal itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Lewat siapa? Maria. Perawan Maria. Maria dipilih oleh Tuhan. Maria mendapatkan anugerah. Maria mendapatkan kasih karunia dari antara perawan-perawan yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan memilih khusus Maria. Nah, saudara, kalau seseorang dipilih, ya, kalau manusia yang memilih saja loh saudara, seperti ini, kalau ada pilihan ini sebentar lagi hari Senin besok ada pilihan kepala desa, ya, dipilih manusia sewenangnya bukan main. Tetapi kalau dipilih oleh Allah, saudara, berapa miliar manusia, hanya satu orang yang dipilih oleh Allah. Itu berbicara tentang anugerah, tentang berkat yang besar. Maria berkata, ya Tuhan, ini hamba-Mu. Terserah apa yang Engkau mau. Firman itu, kalau di dalam Injil Matius dan Markus, Lukas itu dijelaskan, Roh Allah itu turun atas kandungan Maria, menjadi benih, ya, laki-laki. Maka dikatakan bahwa benih itu bukan karena keinginan laki-laki manusia, kedagingan dari manusia, tapi benih itu adalah benihnya Allah yang disebut dengan Roh Kudusnya Allah yang masuk dalam kandungan Maria. Itu yang menjadikan Yesus sebagai manusia yang lahir seperti kita. Coba saudara renungkan, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang
begitu mulia, sama, menjadi sama seperti manusia. Kalau menurut Bapak Ibu, itu satu kisah yang sangat luar biasa. Loh, Tuhan loh, kok mau jadi manusia? Saudara, Tuhan mau menjadi manusia seperti kita. Mungkin bagi kita apa untungnya Tuhan jadi manusia? Kalau ada orang yang melihat saudara tidak ngerti firman Tuhan, kok gelem-gelem Tuhan jadi manusia? Saudara, kalau Tuhan tidak jadi manusia, tidak bisa menjangkau kita. Karena apa? Ya kalau menyelamatkan manusia ya harus menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dekat. Supaya bisa ngobrol, supaya bisa ngomong. Bagi saya, Tuhan jadi manusia, Allah jadi manusia, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Kalau saya tidak mau menjadi manusia, siapa yang bisa menolong manusia yang berdosa? Tidak ada. Melalui hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat itu saudara diberikan oleh Allah, tapi manusia itu tidak bisa melakukannya dengan sempurna 10 hukum Allah. Dikatakan kalau yang satu gagal, semua gagal. Itu hukum 10 yang diberikan oleh Musa kepada Musa pada waktu itu. Kamu satu melakukan, salah saja satu, sedikit saja semua salah. Saudara, kalau melihat seperti itu manusia tidak akan selamat. Melalui Tuhan menjadi manusia, ya, nanti saudara akan lihat. Maka Tuhan itu menjadi manusia untuk menyatakan apa? Menyatakan anugerah dan kasih karunia. Maka firman Allah jelas, manusia ke surga bukan karena engkau baik, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau banyak amal, bukan karena engkau banyak sedekah, bukan karena engkau tampan, bukan karena engkau ganteng. Enggak, saudara. Itu tidak akan bisa membawa manusia ke surga. Tapi manusia ke surga hanya oleh karena anugerah Tuhan. Maka Tuhan jadi manusia. Oke, jelas saudara. Kata manusia itu wujudnya daging. Bawahnya manusia itu wujudnya tubuh dan hidup duniawi seperti kita. Allah pernah ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, punya daging, tubuh dan hidup secara duniawi. Maksudnya apa, saudara? Tuhan Yesus juga bisa capek. Karena apa? Kelemahannya sudah ditinggalkan. Ya seperti kita, bisa ngantuk, bisa lapar, bisa haus. Tuhan bisa merasakan keberadaan manusia. Bisa susah, bisa sedih, bisa nangis, bisa meratap. Ini masuknya, saudara. Merasakan keberadaan manusia itu seperti apa. Kalau manusia itu yang memang benar-benar ngerti, saudara. Oh, manusia di dunia ini, saudara, macam-macam keberadaannya. Apakah saudara enak terus? Tidak.
Senang terus? Tidak. Susah terus? Juga tidak, saudara. Tapi kadangkala ada senangnya, kadangkala ada susahnya, kadangkala ada kekurangan, kadangkala saudara diberkati. Maka saudara perhatikan kehidupan manusia. Tahu-tahu kaya, saudara. Tahu-tahu juga miskin. Saudara harus sadar itu, saudara. Jangan saudara berkata, aku pokoknya sekali hidup di dunia ini harus kaya terus. Itu tidak normal. Aku harus seneng terus. Itu tidak normal. Pasti saudara akan mengalami yang namanya susah. Kapan saudara susah? Ketika saudara ditinggal orang yang dikasihi. Kapan saudara seneng? Ketika saudara-saudaramu berkumpul bertemu, itu seneng saudara. Amin Bapak Ibu. Nah itu duniawi saudara. Tuhan merasakan hal seperti itu. Apa yang kita alami Tuhan merasakan hal itu. Nah itu wujudnya manusia. Yang kedua saudara, kita lihat. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Firman yang menjadi manusia, ya, namanya Yesus, yang disebut dengan Immanuel, namanya Isa Al-Masih, namanya Mesias, itu hanya satu. Maka disebut anak tunggal Bapa. Anak tunggal. Anak tunggal enten sedulure mboten? Tidak. Tidak ada saudaranya. Hanya satu. Hanya satu, hanya sekali. Tuhan firman jadi manusia. Allah jadi manusia itu hanya sekali. Ketika dia lahir disebut Natal. Saudara, hanya satu. Ya, kata tunggal ini berbicara tentang monogen. Dalam bahasa Yunaninya monogen. Artinya anakku satu-satunya. Berarti Bapak tidak punya anak lain. Hanya satu-satunya. Sekali lagi, Yesus hanya satu. Tidak ada yang lain. Mungkin kalau nama Yesus itu banyak, saudara. Tapi Yesus Kristus juru selamat dunia itu hanya satu. Dan itu yang akan menyelamatkan kita. Ingat itu. Monogen. Anak tunggal satu-satunya. Oke. Lanjut. Di dalam diri Yesus penuh apa? Tadi saya katakan di dalam diri Yesus penuh kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara tentang pemberian. Tuhan memilih dengan cuma-cuma kepada manusia. Karena saudara percaya kepada Yesus, saudara akan dipilihnya. Berbicara tentang kasih karunia. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau pinter, bukan karena engkau banyak amal, bukan karena engkau setia. Jadi kesetiaan saudara ini hanya memperlengkapi saudara untuk nanti bisa berjumpa dengan Tuhan.
Kenapa saya harus ke gereja? Saudara ke gereja ini tidak akan membawa saudara ke surga, tetapi saudara diperlengkapi supaya saudara ngerti. Saudara tahu bagaimana hidup kita sebagai orang-orang percaya itu nantinya kemana saudara akan ngerti. Maka kasih karunia ini sangat luar biasa saudara. Dan orang di luar sana yang tidak paham dengan firman Allah, yang tidak paham dengan Injil, dia tidak ngerti hal ini saudara. Maka bingung. Ya, bingung. Maka saudara-saudara kita yang tidak mengenal Yesus Kristus, mereka bingung saudara. Kalau ditanya nanti kalau mati kemana? Ya, pasti dia berkata, saudara, kalau dia ngajak ngobrol itu berkata seperti ini. Kita ini kan dunia sama-sama tidak ngerti Pak Singgi. Ya kamu tidak mengerti, kamu mengerti. Amin saudara. Bapak Ibu harus mengerti. Kalau saudara yang lain yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak mengerti, saudara akan berkata, aku mengerti. Dia berkata, wong nanti jadinya bagaimana, mau ditaruh di mana? Surga yang enggak ngerti, neraka enggak ngerti. Saudara, bagi kita itu orang yang bodoh karena tidak tahu firman Tuhan. Ini jelas saudara. Kita diselamatkan ini karena kasih karunia. Maka orang yang di luar bingung saudara. Beramal, mereka harus berpuasa, mereka harus memberi zakat, mereka harus melakukan ini, harus melakukan itu. Menurut Bapak Ibu kira-kira bisa enggak? Pasti saudara, ada yang tidak bisa dilakukan. Itu yang dilakukan adalah peraturan manusia, bukan peraturan Tuhan. Ya. Mereka melakukan wujudnya biar dilihat sesembahan, cara mereka beribadah diperlihatkan, ibadahku ini loh, otomatis begini urutannya begini. Tuhan tidak cari itu saudara. Bukan sesembahan yang dicari, tetapi penyembahnya yang dicari. Kalau penyembahnya yang dicari itu siapa? Manusianya. Yang dicari itu saudara, bukan cara hidupmu. Wah, aku kalau berdoa tanganku saya lipat, duduk bagus rapi, bukan itu. Tapi yang dicari adalah manusianya yang hatinya bisa menyembah Tuhan. Ini penting saudara. Yang kedua, di dalam diri Yesus ada kebenaran. Ingat itu saudara. Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Perhatikan. Hanya Yesus kebenaran. Ya, kalau kita ngerti saudara, kita tidak keliru. Yang kita percaya itu datangnya dari surga. Ya. Dan sekarang dia juga ada di surga. Nanti dia akan datang. Nah, kalau Yesus akan datang ini, agama-agama lain dia juga ngerti. Nah, saudara ya. Yesus akan datang, Isa Al-Masih akan datang. Tapi bagi kita, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Oke. Kata anugerah itu dari bahasa Yunaninya disebut karis. Apa Bapak Ibu? Karis. Ada
merek Honda Karisma itu asalnya dia ngambil dari sini. Karismatik, di sana ambilnya. Apa arti dari kata karis yang sebenarnya? Di dalam terjemahan Indonesia dinyatakan karis itu berbicara tentang penyataan istimewa dari kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan di dunia ini sesuatu yang istimewa. Untuk apa? Untuk memilih kita. Untuk orang-orang yang percaya. Itu sesuatu yang istimewa. Tidak akan terulang lagi. Kalau saudara sampai manusia itu tidak percaya kepada Yesus, wah pasti akan binasa, saudara. Jelas itu. Karena tidak masuk di dalam anugerahnya Tuhan. Tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Kata karis itu juga berbicara tentang hadiah. Kalau hadiah itu diberikan dengan apa, saudara? Cuma. Wes bayaran dhisik kok tangi hadiah. Enggak. Hadiah itu pemberian cuma-cuma. Gratis. Ya. Dan yang terakhir, kata karisma itu supaya kamu 2 kali mendapat berkat. Berkat double. Nah, di dalam firman Allah di dalam perjanjian lama, saudara, anak sulung, tahu anak sulung? Anak sulung itu anak yang keberapa? Anak keberapa? Pertama. Itu ada dasar. Dasar apa, saudara? Dasar warisan. Kalau anak sulung itu berkatnya double. Anak sulung berkatnya double. Kalau anak raja itu selain mendapat warisan, dia akan tampil menggantikan ayahnya sebagai raja. Loh, ini harus. Nanti saudara akan diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak raja. Ketika saudara masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi sudah jelas, saudara, ini pilihan-pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan mendapatkan double porsi. Jangan berkata, oh Pak Singgih kayak ngawur. Enggak, saudara. Karena ini berbicara tentang anugerah. Alkitab menjelaskan seperti itu. Bukan penjelasan saya sendiri. Nah, terus saudara. Lalu yang kedua. Kata kebenaran itu dari bahasa aslinya disebut aletheia. Bersama-sama aletheia. Itu kebenaran. Yang artinya apa? Ya. Di dalam kebenaran itu ada kejujuran. Di dalam kebenaran itu ada kesungguhan. Jadi kebenarannya tidak palsu, saudara. Nah, kalau saudara melihat zaman sekarang ini banyak orang ya menjual sesuatu asli benar atau enggak, saudara? Maka kalau saudara lihat ya, kalau di bengkel-bengkel itu, bengkel-bengkel motor saja saudara perhatikan. Saudara ditanya, Mas, yang orisinil
nopo yang KW. Kalau yang KW itu ada KW 1, ada KW 2, ada KW 3. Yang orisinil pasti apa saudara? Mahal. Nah perhatikan. Yang orisinil pasti mahal. Yang KW lebih murah. Murah, gampang, rusak. Saudara, perhatikan ini. Di dalam Yesus Kristus tidak ada namanya KW-kawinan. Tapi di dalam Yesus Kristus adalah orisinil. Bener dan bener. Di dalamnya ada sungguh bener. Di dalamnya ada jujur bener. Jadi saudara percaya sama Tuhan Yesus, tidak keliru. Saudara berjalan di dalam kebenaran daripada Tuhan. Ayat yang terakhir sekarang, ayat yang ke-17. Ya. Ayo perhatikan bersama-sama. 1, 2, 3 kita baca. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah ini kan jelas saudara ya. Hukum Taurat yang tadi saya katakan, yang di dalamnya adalah 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan itu apa saja? Ada yang hafal enggak? Waktu dibaptis saudara hafal enggak? Masih ingat enggak? Saudara masih ingat? Yang pertama apa? Jangan menyembah Allah lain. Yang kedua apa? Jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Yang ketiga apa? Ayo, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Loh, ketiga itu loh saudara. Apakah manusia bisa? Ya. Dari yang kedua tadi saya katakan, jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Loh sekarang saudara perhatikan. Mungkin wujudnya enggak patung, tapi tempat yang diberhalakan itu banyak. Nah itu yang tidak boleh sama Tuhan. Tapi namanya manusia saudara. Kalau ke kuburan saudara, orang-orang itu pasti. Kalau yang dikubur itu orang pinter, orang terkenal. Pasti dia akan berkata apa? Nyuwun berkate Mbah. Mesti itu sudah. Tidak mungkin. Karena apa? Yang dilihat, yang diperhatikan ini orang hebat. Yang namanya orang hebat kalau sudah mati ya sudah. Masa masih hebat sudah. Masa rohnya, wah ini roh Mbah ini. Enggak, itu roh setan. Manusia tempatnya sudah ada sendiri yang disebut dengan alam barzah itu sudah. Manusia ditempatkan, tidak bisa kemana-mana sudah. Wong manusia itu ketika dia melakukan kegiatan, ketika dia masih hidup, kalau mati ya sudah leren, tidak bisa. Mbah mang paringi pinter. Mbah yang jawab saudara. Kowe matematika ora tahu untuk biji HP. Mbah ora iso. Kalau pinter piye lah pinter. Itu kan sudah salah. Hukum Taurat tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bangsa Israel selalu jatuh dalam penyembahan-penyembahan berhala. Perhatikan saudara.
nyembah berhala. Itu kejatuhan manusia pada waktu itu. Karena apa? Dia pengen Tuhan yang kelihatan. Pengen Tuhan yang kelihatan, yang bisa nolong. Oh, berhala itu ya kelihatan, tapi apa bisa nolong? Nah, saudara, itu hukum Taurat. Maka Tuhan itu turun menjadi manusia yang disebut dengan Natal untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, memilih kita, memberi hadiah kepada manusia, memberi berkat kepada manusia, yaitu tentang kerajaan surga. Yang kedua, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau percaya Yesus berarti kasih karunia dan kebenaran, pemberian cuma-cuma. Saudara tinggal percaya, saudara tinggal tekun mengikut Tuhan. Ya. Saudara pengen bukti, saudara bisa lihat sendiri. Kalau ada anak-anak Tuhan yang meninggal, saudara lihat bagaimana wajah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Pasti senyum, saudara. Ya. Kelihatannya waktu hidup, wah, ibu ini sudah tidak karu-karuan, kena stroke. Kalau kena stroke itu saudara sudah tidak karu-karuan toh. Wajahnya, dari wajahnya kalau kena stroke itu biasanya apa saudara? Wajahnya miring, kalau kurang jelas merot, tangannya mati, kakinya mati. Mungkin kakinya ketekuk sudah, saudara. Tetapi ketika dia mati, semua pulih. Seperti satu contoh, saudara ya, yang pernah saya layani itu namanya Ibu Suparmi. Ya, yang dulu pernah ke gereja kita, ya pakai kursi roda itu, saudara. Wah, itu berkat yang luar biasa. Percaya sama Yesus. Dia baca Alkitab itu berapa kali dikatakan katam. Mungkin sampai 30-an kali, saudara. Setiap hari baca firman. Ketika dia mati, jadi cantik, tersenyum. Waduh, saudara, luar biasa. Nah, perhatikan firman Allah, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu yang disebut Natal. Firman yang menjadi manusia. Amin.